Sudah lama aku ingin membuat saus yang bahan dasarnya penuh dengan rempah dan tomat. Maaf, aku tidak perlihatkan prosesnya dari awal persiapan. Aku kelupaan. Oh iya, di dalam sausnya sudah lebih dulu kemasukan jagung manis, jamur, paprika hijau, dan tomat yang banyak. Oke, untuk tahapan mengolahnya, aku jelaskan sedikit ya. Di awal memasak, aku menumis tomat dengan minyak zaitun secukupnya karena aku menghindari gosong saat memasukkan bawang putih atau merah ke dalam wajan. Masakan yang gosong adalah salah satu hal yang perlu dihindari bagi penyintas kanker. Tujuan lain mengapa aku menumis tomat di awal memasak adalah aku ingin mendapatkan zat likopen yang keluar dari air jus tomat pada saat dimasak. Temanku yang juga penyintas kanker mengatakan bahwa tomat yang dimasak lebih berkhasiat bagi penderita kanker dibandingkan dengan tomat yang dimakan mentah. Jadi, zat likopen yang dihasilkan oleh tomat setelah dimasak sangat bermanfaat untuk mengatasi penyakit kanker. Jadi, mulai sejak itu, aku selalu menggunakan tomat dalam masakanku. Sekarang, sausnya akan kutambahkan sedikit garam laut. Nah, seperti ini bungkus garam laut yang sedang kugunakan sekarang. Aku bebas kok, garam laut dari produk manapun tak masalah. Kebetulan saja aku sedang memakai produk yang ini. Nah, untuk kaldu, kugunakan bubuk kaldu ayam dari Organic Center. Rasanya gurih, tapi tidak segurih penyedap rasa pada umumnya. Tapi cukuplah untuk pastinya masakanku ini berbeda rasanya. Bisa dibilang sedikit agak hambar. Hehe. Karena aku memang tidak banyak memasukkan bumbu ke dalam masakanku. Nah, ini gula kelapa yang biasa aku pakai juga untuk memasak. Pastinya orang lain mempunyai cara dan selera yang berbeda dalam memasak ya. Baiklah, sekarang kutambahkan gula kelapa secukupnya. Jujur, meskipun bumbunya minim, tapi dengan rempah yang banyak bisa membuatku berselera untuk makan. Oh iya, aku memang membiasakan diri untuk menggunakan bumbu organik, tapi tidak juga memaksakan diri kalau ternyata produk organik itu sedang tidak ada, karena akan kuganti dengan bumbu umum lainnya yang sekiranya masih lebih aman. Dan bismillah saja, semoga Allah memberiku kesehatan atas makanan yang kumakan dan kumasak. Nah, ini kesukaanku, menambahkan bubuk garam. Aduh, bubuknya mengeras karena aku menyimpannya di dalam kulkas. Sepertinya ada udara yang masuk nih. Lanjut, kutambahkan bubuk paprika merah. Lalu, kumasukkan irisan bombay. Dan terong kukus yang ada di kulkas. Aku senang makan terong kukus, rasanya enak, manis. Jadi, aku lumayan rajin menyimpan terong kukus di kulkas sebagai camilan. Menurutku, tekstur terong yang ditumis rasanya mirip seperti mengunyah daging. Aku yang dulu penggemar makan daging, jadi bersyukur banget ketemu terong. Sekarang, terong jadi list pertama di catatan belanjaku. Selain kol, bombay, bawang putih, daun bawang, dan kemangi. Sebetulnya aku ingin selalu bisa memasak makananku sendiri. Tapi kenyataannya aku hampir sering kelelahan menyiapkan bahan rempah dan sayurannya satu persatu. Bahkan kalau sudah terlalu lelah, aku bisa meninggalkan dapur begitu saja di pertengahan memasak.
hanya untuk sejenak merebahkan tubuh di kamar, bahkan kadang-kadang aku sampai ketiduran. Begitulah serba-serbiku bersama si autoimun ini. Sisa terong ku masukkan saja semua ke dalam wajan, supaya cukup untuk makan malam. Nah, sekarang di dalamnya sudah ada jamur, jagung manis, paprika, kol, terong, dan daun bawang. Rame ya isinya, tapi ini belum semuanya aku masukkan. Kalau masak lengkap seperti ini, berarti aku lagi semangat dan punya cukup baterai atau tenaga. Aku tambah kol, lagi, lalu aduk. Ada bihun yang sudah kurebus terlebih dahulu. Kucampurkan ke dalam saus. Dibandingkan mie kuning, aku lebih memilih mengkonsumsi bihun atau soun karena bihun terbuat dari tepung beras. Sedangkan soun terbuat dari patik kacang hijau, ada juga yang terbuat dari kentang, singkong, ataupun ubi. Ditambah lagi bihun dan soun, keduanya termasuk gluten free yang insya Allah aman untuk autoimunku. Sudah tercampur semua, jagung manis, kol, terong, paprika, bihun, bombay, dan tomat. Rasanya sudah di tenggorokanku, aku sudah lapar nih. Ingin cepat selesai dan langsung makan, apalagi kalau masih panas. Oh ya, hampir lupa. Sausku terbuat dari rempah yang ku blender, seperti kemiri yang sudah digoreng, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, dan tomat. Setelah ku blender halus, selanjutnya ku tumis dengan minyak kelapa atau olive oil hingga matang seluruhnya. Ku tumis sampai harum. Dan di saat menumis, aku menambahkan daun jeruk, serai, salam, dan sedikit lemon. Ini memang bukan masakan istimewa, tapi sangat memuaskan hatiku. Aku bersyukur karena semakin hari aku semakin menikmati makananku, meski dengan bumbu yang terbatas atau berbeda rasanya, karena adanya pantangan dari sisi autoimunku juga kankerku. Dan mampu memasak untuk diri sendiri sampai selesai tanpa rehat di tengah-tengah adalah prestasi buatku. Nah, sekian dulu ceritanya. Sekarang aku mau makan dulu ya. Terima kasih sudah menemaniku memasak. Teman-teman juga makan ya. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan lahir batin, juga keselamatan dunia akhirat. Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.